Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Tentunya anak-anak ibu, sebelum kita mempelajari apa itu iman kepada hari akhir, kita harus mengetahui apa saja tujuan yang harus kita capai setelah mempelajari ini. Yang pertama, peserta didik memahami arti dari beriman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil tentang iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini ada dua tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita. Yang pertama, anak ibu harus bisa memahami apa itu arti beriman kepada hari akhir, dan yang kedua, dapat menyebutkan dalil tentang iman kepada hari akhir. Baiklah, anak ibu semuanya, kita masuk kepada materi kita. Yang pertama, mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Secara bahasa, hari akhir adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah peristiwa di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak ibu, bahasanya yang iman kepada hari akhir itu adalah meyakini bahwa akan terjadi suatu peristiwa besar di mana seluruh alam semesta ini beserta isinya, termasuk kita manusia, akan hancur dan tidak ada yang tersisa satupun. Kemudian, dari konsep itu, kita dapat mengetahui nantinya pada peristiwa hari kiamat atau hari akhir akan ada namanya nanti pembalasan, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban kita semua atas segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Pada intinya, anak-anak ibu, hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun iman, di mana rukun iman itu adalah rukun yang wajib kita yakini. Bahwasanya kita juga harus meyakini bahwa akan adanya hari akhir, di mana akan terjadinya peristiwa yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang akan menghancurkan kita semua, di mana setelah itu kita akan diminta oleh Allah untuk pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Al-Qari'ah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak ibu kita semuanya, di dalam surah Al-Qari'ah ini, Allah menggambarkan bahwasannya pada terjadinya peristiwa hari akhir atau hari kiamat, manusia, kita sebagai manusia akan diibaratkan seperti anai-anai yang bertebaran. Kita tidak akan mengenal lagi bagaimana orang tua kita, di mana kakak kita, di mana adik kita. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kemudian, anak-anak ibu, seperti yang kita ketahui, gunung-gunung itu begitu tinggi, begitu indah. Pada saat terjadinya peristiwa hari kiamat atau hari akhir, maka dia seperti bulu yang dihambur-hamburkan, terasa begitu ringannya. Begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Dan Allah mengatakan, bagi orang-orang yang berat timbangannya, bagi banyak yang melakukan amal kebaikan di dunia, maka tentunya nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Dan begitu pula bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat dia kembali adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Allah menjelaskan neraka hawiyah itu adalah yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak ibu semuanya, telah jelas Allah mengatakan bagi umat manusia yang selama di dunia melakukan kebaikan tentunya akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Dan bagi manusia yang selama di dunia banyak melakukan kejahatan, maka tempat dia kembalinya adalah neraka hawiyah, yaitu tempat di mana api yang sangat panas. Nah, anak-anak ibu semuanya, selain dari dalil surat Al-Qari'ah tadi, terdapat juga beberapa dalil lagi yang Allah mengatakan tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Yang Allah mengatakan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Allah menjelaskan di sini, sekecil apapun pahala yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, akan bernilai pahala bagi Allah. Begitu juga dengan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, juga akan diberikan balasan oleh Allah. Sebagaimana Allah jelaskan lagi di dalam Quran surat Yunus ayat 45 yang mengatakan, dan ingatlah akan hari ketika dia mengumpulkan kamu pada hari kiamat, niscaya tak ada keraguan tentangnya. Dan barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan diberi ganjaran yang terbaik. Sesuai dengan surah Al-Zalzlah ayat 7 sampai 8 tadi, Allah mengatakan kembali, bagi siapa yang beriman dan beramal soleh di selama di dunia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang begitu enaknya nanti di akhirat. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 14. Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari yang ibu sampaikan tadi, dalam surah Az-Zalzalah, dalam surat Yunus, kemudian surah Al-Ahqaf, Allah mengatakan bahwasanya bagi umat manusia yang selama di dunia mengerjakan kebaikan, maka balasan yang akan diberikan Allah adalah berupa surga, kehidupan yang begitu nikmat, kehidupan yang begitu mewah nantinya. Nah, anak-anak ibu semuanya, selain dari dalil Al-Quran tadi, ada beberapa hadis yang mengatakan tentang hari kiamat atau peristiwa hari akhir. Yang pertama, hadis riwayat Muslim yang mengatakan manusia dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat sebagaimana mereka tidur dan sebagaimana mereka mati. Dalam hadis ini, Allah mengatakan kita akan dibangkitkan dari kubur, baik dari Nabi Adam sampai nanti umatnya Nabi Muhammad yang paling terakhir. Pada peristiwa hari kiamat itu kita akan dibangkitkan semuanya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian, dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga mengatakan, sesungguhnya pada hari kiamat, seorang hamba tidak akan bergerak sedikit pun dari tempatnya hingga ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya yang untuk apa yang ia gunakan. Yang ketiga, hartanya dari mana yang ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Serta ilmu apa yang telah ia amalkan.
Dalam hadis riwayat Tirmizi ini dijelaskan nanti apapun yang kita lakukan di dunia akan ditanya oleh Allah dan untuk apa yang kita gunakan harta kita, untuk apa ilmu yang kita gunakan, apakah untuk kebaikan atau keburukan. Nanti akan tetap diberi balasan oleh Allah. Kemudian, yang ketiga, dalam hadis riwayat Bukhari juga menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tempat terbaik bagi orang yang beramal soleh adalah surga. Nah, anak-anak Ibu semuanya, pada kesempatan kita kali ini, Ibu menjelaskan tentang apa itu hari kiamat, kemudian dalilnya, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan, Ibu berharap dengan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anak Ibu semuanya dapat memahami apa itu hari kiamat, kemudian dalil-dalil yang menyatakan tentang peristiwa hari kiamat. Sebagai kesimpulan, hari kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, di mana nanti kita akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban atas semua yang telah kita lakukan. Yang sebagaimana Allah jelaskan dalam beberapa firman-Nya di dalam surah Al-Qari'ah, di dalam surat Yunus, kemudian surat Al-Ahqaf, dan begitu juga dengan hadis-hadis riwayat lainnya. Nah, untuk itu Ibu mengajak anak-anak Ibu semuanya, semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini dapat memahami apa itu iman kepada hari akhir dan dalil apa saja yang menjelaskan tentang peristiwa hari akhir. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.